moments later. Toma, siapa ini? Salahnya Rice. Salahnya Rice. A little longer than a few minutes later. Gyökeres! Oh my god. Woo! 4-1 derbynya. Oh my god. Oh my. Oke. Babak pertama, derby North London, Tottenham 1, Arsenal 1. Pertandingan yang sangat berbeda untuk Arsenal ya setidaknya. Arsenal bermain sangat menyerang dan kelihatan perubahan yang aku lihat adalah secara nggak langsung seluruh tim Arsenal meningkatkan toleransi resiko yang diambil. Jadi anggapannya kalau sebelum-sebelum ini toleransinya cuma 10% resikonya. Jadi kalau passing lebih dari 10% resikonya nggak dilakukan, dicegah, dihindari. Tadi banyak banget, mungkin nggak sebanyak itu sih, tapi menurutku cenderung signifikan jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak passing yang berisiko. Kalau misalnya aku bilang risknya lebih tinggi dibandingkan passing yang biasanya Arsenal ambil. Passing di antara dua pemain musuh itu resiko. Kalau keambil bahayanya bisa langsung counter. Terus umpanan ke depan, umpanan progresif rasaku harusnya lebih tinggi sih dibandingin sama passing-passing di match-match sebelumnya. Jadi ya itu kayaknya terjadi perubahan mental, apalagi habis ngelawan Wolves. Arsenal mainnya lebih beresiko, banyak passing yang beresiko. Terus gearing juga lebih beresiko. Kayak maksudnya pemainnya biasanya misalnya yang di belakang lagi di pressing, backnya antara Saliba atau Gabriel misalnya, mereka nggak seberani itu untuk ngumpan ke depan, mereka pasti ngumpan ke samping atau ke belakang, balik lagi. Dan ini tadi kelihatan mereka lebih ngambil resiko, umpan ke tengah ke Zubimendi, cari ruang Zubimendi, walaupun padahal notabene masih di pressing sama musuhnya, masih diikutin terus, tetap dikasih Zubimendi. Kayaknya mereka lebih beresiko mainnya, lebih mencoba untuk nggak terlalu bermain aman. Tapi kelihatan beberapa kali passingnya itu yang nggak nyampe, banyak yang direbut juga. Cuma aku rasa sih bukan karena mereka nggak bisa, cuma mereka nggak terbiasa. Karena mereka emang Arsenal terlalu main aman biasanya. Tapi tadi kelihatan kalau lebih berani untuk ngelakuin passing-passing yang riskan. Menurutku perubahannya bagus, semoga bisa dipertahanin. Raya juga termasuk tadi yang aku harus lihat perubahannya dan kelihatan. Aku nggak mau kalau lagi di pressing, Raya langsung buang bola ke depan tanpa target atau tujuan. Dan terbukti tadi, kalau misalnya nggak ada, setidaknya kalau nggak terlalu berisiko, pasti tetap dipaksain buat main di belakang, main passing bawah. Makanya aku tadi bilang batas toleransi risknya lebih dinaikin. Akhirnya nggak langsung dibuang sama Raya, nggak dibuang ke depan, walaupun nggak ada yang bisa ngambil. Ngerti kalau target man-nya kayak Gyökeres juga nggak bisa nahan bolanya, nggak kuat. Akhirnya bagus. Kalau toh si David Raya ngumpan ke depan, itu biasanya nyari orang yang lari ke belakangnya defendernya Tottenham. Jadi overall secara performa menurutku bagus. Terus secara gol pertamanya dari Eze bagus. Sebenarnya Arsenal banyak banget chance-nya tadi, cuma tipis banget ke arah gawangnya. On goal-nya tipis banget sebenarnya. Cuma ini aku lebih suka daripada pertandingan sebelumnya yang main aman. Ini lebih banyak chance yang dibuat dan attempt buat langsung nge-shoot. Terus kegolannya, ini jarang banget kritikan untuk Declan Rice. Biasanya mainnya pasti selalu bagus, 8 ratingnya selalu 7 ke atas, 8-an. Tapi ini tadi kesalahan yang dibuat oleh Declan Rice di babak pertama, gol pertamanya itu.
Ya mungkin bisa argumen kalau misalnya defendernya kenapa kok nggak ngejar, terutama Saliba sih menurutku. Karena kalau Saliba nggak berusaha buat nge-tackle tapi berusaha untuk nge-press aja, sebenarnya mungkin bisa dicegah golnya. Cuma ya udahlah, emang posisinya yang terlalu beresiko juga. Jadi cuma ini kondisi dimana scoreline tidak menunjukkan performa timnya menurutku. Karena Tottenham nggak dapat apa-apa jujur aja. Cuma kesempatan satu itu yang habis golnya Eze. Ya kita tunggu aja hasilnya babak kedua. Arsenal menang 4-1 terhadap Spurs. Pertandingan yang sangat menyenangkan juga. Skor akhir Tottenham 1, Arsenal 4. Mulai dari startnya expected goals Tottenham 0,7, sedangkan Arsenal 1,93. Total shots 6 dibanding 20 untuk Arsenal. Shot on target Arsenal ada 7, terus habis itu big chance-nya ada 6, sedangkan big chance-nya Tottenham Hotspur cuma nggak cuma sih, 0. Jadi dibandingkan dengan babak pertama, ini adalah skor yang mencerminkan performanya Arsenal. Bagus, Arteta. Dari berita yang keluar sebenarnya Arteta kayaknya marah besar waktu hasil imbang dari ngelawan Wolves. Ya kalau nggak salah dia ada bilang kalau misalnya nggak siap untuk menerima pressure buat juara, mending pindah klub ke pemainnya. Ya pokoknya kayaknya kesannya sih Arteta marah besar di para pemainnya lah. Terus akhirnya tadi ya, ini babak pertama sampai babak kedua menurutku pertandingan yang Arsenal perform banget. Pertama ini pertandingan away, terus kedua mungkin ya lawannya sebenarnya juga di kondisi yang nggak optimal juga, pelatih baru, pemain inti juga sebenarnya banyak yang nggak ada, tapi ini tetap aja derby yang biasanya intens pasti dan terbukti emang intens karena di babak pertama Tottenham Hotspur lebih ngelawan, tapi di babak kedua Arsenal bisa lebih unggul, defense lebih solid, attackingnya lebih efektif. Gol kedua, gol yang sangat signifikan, penting banget di state pertandingannya karena posisinya skornya lagi imbang. Jadi maksudnya bukan di posisi Arsenal yang nyaman, aman dengan golnya karena masih 1-1. Sehingga gol kedua, gol dari Gyökeres adalah gol yang menurutku penting buat memberikan momentum ke Arsenal. Jadi gol yang sangat penting banget, bukan gol yang kayak bobotnya itu pasti berat. Gol ketiga sama gol keempatnya Arsenal itu bobotnya lebih ringan dibandingin sama bobotnya gol pertama sama gol kedua. Soalnya gol pertama dan gol kedua, golnya Eze sama Gyökeres adalah gol yang diciptakan dari kondisi yang emang penting. Maksudnya state permainannya masih imbang. Gol kedua yang dari Gyökeres, gol yang sangat bagus, gol yang sangat finishingnya suka banget aku. Dia beberapa kali dapat posisi di situ, tendangannya bagus sih. Pokoknya kalau nggak ada yang body dan dia dapat ruang sedikit kecil itu dia kalau ngetem mesti bagus. Kayak di UCL aku lupa ngelawan siapa tapi juga dapat gol yang serupa kayak gitu waktu di assist sama Bukayo Saka secara nggak sengaja itu. Tadi dilakuin lagi, finishingnya di luar kotak penalti bagus banget sebenarnya Gyökeres ini. Daripada gol tap in mungkin malah lebih efektifan kayak gol kayak gitu sebenarnya dia ya. Terus nggak lama Saliba diganti sama Mosquera, Julian Timber diganti sama Mosquera. Ini aku berikan pujian untuk Arteta karena ngelihat dari pemainnya yang performanya lagi memburuk, salah satunya adalah Julian Timber. Mungkin karena capek juga, akhirnya diganti sama Mosquera dan Mosquera main di tengah masih bagus. Sekarang ngisi posisi yang unfamiliar, main di sebelah kanan, jadi bek kanan. Bagus juga. Yang aku lihat Spence, bek kirinya Tottenham, yang mainnya di babak pertama bagus banget menurutku, Spence ini. Salah satu yang bagus banget sama strikernya Tottenham.
main bagus, tapi waktu si Mosquera masuk udah gak bisa apa-apa sih menurutku. Bener-bener ditahan, kuat banget Mosquera. Pertama fisik gak kalah, kedua aku ngeliatnya mungkin karena kakinya panjang ya, akhirnya bolanya sering dapet. Spence nahan pakai badannya, tapi Mosquera tetap bisa dapetin bolanya lewat antara kaki-kakinya Spence. Terus ketiga, speed gak kalah, lebih banter malah daripada Timber menurutku. Jadi substitusi yang bagus, yang signifikan, dan juga secara langsung mengatasi permainannya musuh juga. Jadi substitusi yang mantap dari Arteta. Terus gol ketiga Eze dapat lagi muntahan dari attempt-nya Bukayo Saka yang nggak seberapa bagus. Ya Saka benar-benar lagi puasa ya. Ini ikut puasa dia kayaknya. Ikut puasa Lebaran. Karena nggak ada assist, nggak ada gol. Arsenal lagi jeleknya juga sekarang. Menurutku yang harus diperhatiin itu set piece. Corner udah lama banget. Aku nggak ingat terakhir kapan kita, setelahnya dari beberapa match terakhir kapan Arsenal ngegolin dari corner. Kayaknya jarang banget udah sekarang ya. Kayak gak pernah malah rasaku. Itu sedikit concern. Soalnya menurutku corner tetap penting, soalnya keseringan gol corner itu didapat waktu state gamenya lagi imbang. Dan itu bikin momentum yang sangat kuat banget untuk akhirnya ngambil alih permainan. Cuma ini sekarang kita golnya loh open play semua. Kita bukan corner FC lagi guys. Ini namanya cornernya kurang efektif akhir-akhir ini. Semoga nggak terlalu signifikan efeknya. Tapi untungnya ya mungkin di match ini open play-nya masih jalan. Setelah gol ketiga emangnya Eze dikeluarin diganti sama Odegaard sama Martinelli. Ya sayangnya harusnya mungkin menurutku sih bisa hat-trick sih rasaku. Cuma ya udahlah, mungkin mau disirahatin atau mau ngasih game time buat Odegaard di state yang lebih aman kan, akhirnya Odegaard bisa lebih ekspresif permainannya, nggak kekang. Terus gol keempat Gyökeres kombinasi dengan Odegaard bisa kasih umpan yang ya biasa aja sih sebenarnya. Cuma tapi karena pressing, ambil bola, counter, Gyökeres tinggal finishing. Dia gagal di body emang lebih susah sih sebenarnya. Makanya aku tadi lihat gol keempatnya gol karena kuat fisiknya Gyökeres. Finishingnya soalnya nggak perlu terlalu bagus ya menurutku tadi. Soalnya di depannya gawang pas. Tapi tetap finishingnya bagus untuk Gyökeres. Dapat brace. Gyökeres brace, Eze brace. 2 signing di musim ini. Terutama Eze yang sudah ngegolin 5 gol di North London Derby untuk Arsenal. Maknyus. Terus yang bakal gue puji pertama David Raya akhirnya balik ke kualitas yang sebenarnya dia punya. Tadi juga bikin save yang penting banget, dari bolanya hampir masuk benar-benar di garis gawang tapi langsung dipukul keluar dari attempt si Richarlison yang ya bagus lumayan, tapi sayangnya nggak masuk. Terus distribusi bolanya juga bagus, di pressure dia berani tetap nahan bola dan main bawah. Terus untuk back yang menurutku signifikan bagusnya itu Mosquera. Walaupun dia masuk di babak kedua, di menit-menit awal babak kedua, kelihatan kuat banget. Secara kayak Gabriel sama Saliba kayak performa biasanya lah, solid 7. Tapi Mosquera masuk gantiin posisinya Jordan Timber. Penyerangan dari sayap kirinya Spurs merasaku langsung nggak ada, langsung mati menurutku. Jadi kerja bagus untuk Mosquera. Midfield Subimendi akhirnya balik lagi ke performanya yang baik. Dia bisa jaga tim, malah ngatur tempo dengan umpan-umpan yang lebih progresif menurutku dibandingin match-match terakhir ini yang
umpannya banyak yang nggak masuk, dan umpannya juga nggak banyak yang maju, nggak progresif, plus defense-nya juga kurang. Ini tadi defense-nya bagus, pressing-nya beberapa kali dapat aku lihat yang bikin counter. Jadi terus ada Eze yang bikin 2 gol dan bantu penyerangan. Dia sebenarnya di babak pertama nggak terlalu kelihatan menurutku, tapi emang posisinya Eze itu bukan buat jemput bola sih, lebih ke bantu penyerangan gitu. Jadi bukan tipe yang sering bawa bola, tapi sebenarnya efektif banget. Eze salah satunya yang di midfield yang bagus. Sedangkan Declan Rice menurutku tadi karena ada kesalahan itu mungkin skornya jadi berkurang sedikit, kayak mungkin sekitar 6 atau 5, karena itu pure kesalahannya Rice sih menurutku. Dan ya seperti biasa lanjutnya sulit-sulit aja, nggak ada salah ya apa gitu. Penyerangan Trossard kelihatan lagi nggak perform, tapi ya emang work rate tetap bagus. Akhirnya defense-nya juga masih tetap solid aja, cuma penyerangannya kurang. Tadi ada chance bagus buat shot on target, tapi dia keluar ke sebelah kanan. Tapi overall tetap ya menurutku bagus. Gyökeres menurutku MVP di match ini. Dari 2 gol, yang pertama gol yang signifikan banget buat ngubah alurnya pertandingan, dan finishingnya bagus banget. Terus ya kalau hold up play emang nggak seberapa bagus, tapi menurutku tetap dia tadi beberapa kali jadi apa namanya ya, kayak bisa buat one-two sama pemain-pemain lain. Kayak gol keduanya Eze itu juga waktu Eze nya pressing, Gyökeres langsung siap buat ngasih umpan ke Eze buat ngelanjutin progres ke depannya. Jadi dan itu termasuk banyak sih sebenarnya Gyökeres. Jadi performa yang bagus lah, terutama dari gol, terus kedua dari hold up play-nya. Dia bisa bantuin kasih umpan-umpan yang progresif dengan nahan badannya. Saka ya bagus. Secara chance dia banyak banget create chance menurutku. Oh ya, kalau nggak salah sebenarnya gol pertamanya assist dari Saka kok. Ya, jadi ya dia ngasilin assist lah, tapi nggak ngasilin gol. Dan dia kelihatan pengen banget buat dapetin gol, tapi cuma nggak dapat aja. Ya, overall bagus seperti biasa. Kontribusinya nggak bisa dilihat dari GA kalau Saka, karena di dribblingnya bahkan pemain-pemain semua Arsenal itu ngincernya ngumpan ke Saka biar bisa ngelewatin lini belakangnya Tottenham. Ya, overall pertandingan sangat bagus, statement win. Arteta nunjukin kalau pemain-pemainnya ini adalah pemain sebenarnya berkualitas. Cuma ya match-match terakhir ini emang ada yang janggal, cuma sudah diatasi dan nggak tahu sudah diatasi atau belum ya. Setidaknya di match ini perform banget Arsenal. Semoga bisa kebawa ke next, soalnya kita ngelawan Chelsea next minggu depan banget ngelawan Chelsea. Big match, harus menang pasti, soalnya City udah jarak poinnya nggak jauh banget. Tapi yang terpenting bounce back dari hasil yang buruk melawan Wolverhampton, bisa kembaliin anggapannya momentumnya sih ngomong. Ini kita bagus Arsenal. Ya kita tunggu next selanjutnya match melawan Chelsea.